Nasib tragis pemuda asal Aceh diculik, disiksa, dan dihabisi oknum pas pampres. Jasad dibuang di sungai, ini 7 fakta-faktanya. Kalau sayang dengan anak ibu, kirim duit 50 juta rupiah. Kalau tidak, saya habisi anak ibu. Saya buang ke sungai. Itulah ancaman yang dilontarkan pelaku kepada Ibu Imam Mashikur, pemuda 25 tahun asal Biruan Aceh yang menjadi korban penculikan dan kekerasan oleh 3 prajurit TNI. Satu di antaranya merupakan anggota pas pampres. Ternyata itu bukan sekedar ancaman kosong. Imam kemudian disiksa. Karena uang tebusan tak kunjung dikirim, pelaku kemudian menghabisi korban dan membuang jasad Imam ke Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada Jumat 18 Agustus 2023. Lantas, apa motif dan alasan pelaku menculik Imam dan menyiksanya? Berikut 7 fakta-faktanya. 1. Detik-detik penculikan. Kejadian nahas yang menimpa Imam bermula Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Pemilik kios kosmetik di kawasan Sandrate, Kelurahan Rempoa, Tangerang Selatan itu diculik dan dimasukkan ke dalam mobil oleh orang tak dikenal. Aksi itu membuat warga di lokasi kejadian histeris ketakutan. Saksi mata yang melihat langsung detik-detik kejadian oknum pas pampres menculik warga mengungkapkan, kejadian tersebut sekitar jam 5 sore. Dia juga melihat bahwa orang yang menjemput pria yang berusia 25 tahun itu memiliki badan tegap dan cukup tinggi dengan potongan rambut cepak. Saat itu korban langsung ditangkap dan diborgol oleh pelaku. Saksi juga menuturkan peristiwa itu tidak hanya dilihatnya, tapi juga ada sejumlah saksi lain yang kebetulan ada di lokasi. Karena itu warga langsung mendekati korban dan pelaku. Akan tetapi pelaku berusaha menakut-nakuti warga lain dengan mengaku sebagai anggota polisi. Saksi juga tidak mengetahui persis permasalahan apa yang saat itu membuat korban dibawa pergi. Selanjutnya, korban digiring dan dimasukkan ke dalam mobil. 2. Korban sudah 2 kali diculik. Pengacara kondang Hotman Paris melalui akun Instagramnya mengunggah rekaman suara kronologi peristiwa oknum pas pampres culik warga. Terungkap bahwa korban yang bernama Imam Mashikur adalah perantauan dari Aceh ke daerah Tangerang Selatan. Sebelum kejadian penculikan, Imam dan rekannya ternyata sebelumnya telah juga diculik dan diminta tebusan sekitar 13 juta rupiah. Dan itu sudah ditebus oleh rekannya. Rekaman suara tersebut juga mengungkapkan bahwa penculikan itu adalah kali kedua yang dilakukan. Dalam penculikan yang kedua itu, para pelaku kembali meminta tebusan 50 juta rupiah. Saat penculikan tersebut, rekan korban berhasil melarikan diri. Sayangnya, korban langsung dimasukkan ke dalam mobil. Disebutkan bahwa pelaku penculikan warga Aceh itu dilakukan oleh 5 orang. 3 orang sudah tertangkap dan 2 orang dalam pengejaran. Setelah diculik, korban melanjutkan mendaratkan penyiksaan sampai akhirnya meninggal dunia. 3. Alasan dan motif penculikan. Oknum pas pampres Praka Riswadi Malik alias Praka RM dan kawan-kawan melakukan penculikan kepada Imam atas dasar permintaan uang tebusan. Imam diketahui oleh para pelaku sebagai penjual obat ilegal. Karena Imam dalam posisi salah, maka para pelaku menculik korban. Niatnya adalah meminta uang tebusan senilai 50 juta rupiah. Dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar menuturkan, karena permintaan uang tak kunjung dipenuhi, para pelaku akhirnya menyiksa korban hingga tewas. Namun belum dapat dipastikan sejak kapan proses penculikan terjadi. 4. Profil pelaku penculikan. Oknum pas pampres Praka Riswadi Malik alias Praka RM merupakan satu dari 3 orang pelaku penculikan pemuda asal Aceh, Imam Mashikur. Praka Riswandi ternyata juga orang Aceh. Dia lahir di Gosong Telaga Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil pada 10 Juni 1994. Praka Riswandi disebut berdinas di Kesatuan Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. Dia kini telah ditahan oleh Pomdam Jaya Jayakarta. Pelaku akan diproses secara hukum jika terbukti terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut sebagaimana yang viral di media sosial. 5. Sosok Imam Mashikur. Imam Mashikur 25 tahun adalah seorang pemuda asal Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biruan Aceh yang merantau ke Tangerang. Ia bekerja di Tangerang sebagai seorang wira swasta. 2 minggu sebelumnya Imam Mashikur dan temannya diculik oleh pelaku dan meminta tebusan pertama sebesar 13 juta rupiah. Untungnya Imam Mashikur dan rekannya Leman berhasil menebus sebesar 13 juta rupiah waktu itu. Kemudian 2 minggu setelahnya Imam Mashikur diminta tebusan sebesar 50 juta rupiah. Para pelaku menjemput pemuda berusia 25 tahun itu di tempat usahanya. Menurut keterangan keluarga Mashikur, korban tidak memiliki utang atau masalah pribadi dengan pelaku. Ia juga menegaskan Mashikur adalah orang baik, bukan tipe yang keras. 6. Pengakuan ibu korban. Fauzia, ibu Imam Mashikur menjemput langsung jenazah putranya di Jakarta. Dengan linangan air mata, Fauzia mengisahkan pada malam pertama putranya diculik.
Berkali-kali seseorang yang mengaku anggota TNI menghubunginya melalui telepon. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu malam, tanggal 12 Agustus 2023. Fauzia, ibu korban, menjemput langsung jenazah putranya di Jakarta. Dia menjelaskan oknum TNI yang menculik putranya itu menelepon mulai pukul 19.00 sampai 22.00. Pelaku meminta tebusan 50 juta rupiah bila uangnya tidak segera kami kirim, anak saya akan dihabisi dan dibuang ke sungai. Kala itu Fauzia meminta oknum TNI tersebut untuk bersabar dan memberinya sedikit waktu. Sebab tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang 50 juta rupiah dalam sekejap. Saat pembicaraan tersebut mereka kemudian memperdengarkan jeritan korban imam yang sedang disiksa. Fauzia memohon agar penyiksaan itu dihentikan. Setelah itu, sebut Fauzia dirinya putus komunikasi dengan putranya. 7. Pelaku jadi tersangka dan diancam hukuman mati. Polisi Militer Kodam Jaya atau Jakarta memastikan telah menetapkan Prakariswandi Manik sebagai tersangka atas dugaan penculikan dan pembunuhan Imam Masyikur. Selain personel pasukan pengamanan presiden itu, 2 prajurit TNI lainnya juga sudah menjadi tersangka. Keduanya merupakan personel Kodam 1 Iskandar Muda dan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar. Pihaknya masih terus mendalami kasus yang menyebabkan imam meninggal dunia. Irsyad menjelaskan aktivitas imam menjual obat ilegal dimanfaatkan oleh PraKRM untuk memeras pemuda berusia 25 tahun itu. Lantaran permintaan tidak kunjung dipenuhi, pelaku terus dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono menyampaikan bahwa Panglima TNI sangat prihatin ketika mendapat kabar mengenai peristiwa tersebut. Orang nomor 1 di tubuh TNI itu memastikan bakal mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Secara tegas, Julius menyampaikan bahwa perbuatan PraKRM sudah masuk kategori tindak pidana berat. Sebab yang bersangkutan diduga telah merencanakan pembunuhan. Maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, dan pasti dipecat dari TNI.